Di studio CNBC Indonesia, Chang Kun Shin, selaku Presiden Direktur Kiwum Sekuritas Indonesia. Halo, selamat pagi Pak Shin, apa kabar Anda hari ini? Ya, selamat pagi Bu Sarah. Ya, salam baik. Oke, Pak Shin, mungkin untuk pertanyaan pertama saya pada hari ini begitu ya, kepada Pak Shin ini, bagaimana Anda melihat ekspektasi pasar pada saat ini dengan melihat capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia dan berbagai target yang dipatok oleh pemerintah di tahun 2026? Apakah pasar ini akan semakin percaya untuk masuk ke pasar keuangan di Indonesia sendiri, Pak Shin? Oke. Pemerintah mentargetkan ekonomi tumbuh 5,4% di tahun 2026. Memang target ini bisa dibilang cukup tinggi ya. Tapi karena dalam 2 tahun terakhir pertumbuhan hanya di kisaran 5% antara 5,2%. Ya, fokus pembangunan diarahkan ke 4 pilar utama, yaitu investasi, ekspor, ekonomi digital, dan hilirisasi yang sejalan dengan upaya transformasi struktural. Ya, dari sisi fisikal, defisit di level 2,48% dari produk domestik bruto masih aman dan menjaga kredibilitas fisikal sekaligus memberi ruang untuk belanja produktif. Ya, menariknya sekitar 83% dari target investasi 7.450 triliun diharapkan datang dari swasta. Ya, ini artinya pemerintah lebih berperang sekali katalis, sementara keberhasilan sangat ditentukan oleh iklim investasi, kepastian aturan, dan stabilitas politik. Ya, bagi pasar, rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2026 ya memberikan signal positif, ya terutama lewat disiplin fiskal dan arah pembangunan yang jelas, ya mulai dari hilirisasi, digitalisasi hingga energi baru dan terbarukan. Ya, namun hasil ya akhirnya sangat bergantung pada konsisten pelaksanaan kebijakan. Ya, jika implementasi tidak konsisten, pasar bisa menilai target pertumbuhan 5,4% terlalu optimis dan memberi ya tekanan ke IHSG maupun rupiah. Oke, Pak Shin, ini kan itu kan dari sisi fiskal ya, Pak Shin ya. Selanjutnya ini kan BI juga sudah menurunkan suku bunga acuan begitu ya, dan diperkirakan ini masih ada ruang untuk penurunan lagi di semester 2 pada tahun 2025 atau tahun ini ya, Pak Shin ya. Ini apakah cukup sebenarnya menjadi sentimen positif yang membuat investor itu lebih tertarik untuk masuk ke aset keuangan beresiko gitu? Ya, sekarang Bank Indonesia sudah turunkan bunga. Ya, ini jadi angin segar buat investor kita semua, dan karena saham, obligasi sampai sektor real terasa lebih menarik. Ya, namun stabilitas rupiah dan inflasi tetap jadi perhatian. Ya, pasar juga sudah merespon sangat cepat. Ya, bank-bank besar BUMN misalnya dalam semingguan terakhir melonjak cukup tinggi. Dari luar negeri juga ada kabar baik. The Fed diperkiraan bakal potong bunga 25 antara 50 basis point sampai akhir tahun. Itu bikin dana asing mengalir lagi ke Asia, termasuk tentunya Indonesia, karena imbal hasil di sini lebih menarik dibanding obligasi global. Ya, tapi tetap ada catatan, kalau memotong bunga The Fed terjadi karena ekonomi Amerika Serikat melemah, ya maka optimisme kita harus terbatas. Ya, jadi investor sekarang menunggu jawaban apakah bunga turun karena inflasi terkendali atau karena ekonomi Amerika Serikat mulai goyah. Oke, Pak Shin, kalau melihat tren dana asing yang masuk ke Indonesia, menurut Pak Shin sendiri ini bagaimana? Apakah di semester 2 2025 nantinya dana asing ini sudah akan mulai masuk atau bagaimana? Oh iya,
sampai pertengahan 2025 asing tercatat beli bersih di surat berharga negara lebih dari 53 triliun. Ya, sementara di pasar saham masih jual bersih sekitar 59 triliun. Tapi menariknya di minggu kedua Agustus ada inflow baru 6,68 triliun ke saham. Ya, tanda ada potensi rebound. Ini menunjukkan investor global masih lebih menyamankan di obligasi yang stabil. Ya, tapi mulai ya melirik di pasar saham, khususnya sektor yang sensitif dengan siklus ekonomi seperti keuangan, teknologi, dan telkom. Ya. Oke, kalau dari Passion sendiri, bagaimana sih melihat daya tarik pasar keuangan Indonesia bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga gitu atau peers gitu ya, misalnya negara-negara di Asia Tenggara, misalnya Singapura, Thailand, Malaysia begitu. Oke, ya secara valuasi IHSG di perdagangan di forward price to earning ratio sekitar 13 kali. Cuman lebih murah dari Vietnam 19 kali dan sedikit lebih rendah dibanding Malaysia dan Thailand. Masing-masing 14 dan 16 kali. Dan Indonesia dividend yield kita juga menarik ya di kisaran 3,7% antara 3,9%. Ya, sementara utang publik relatif sehat di level 40% dari produk domestik bruto. Dan jadi dari sisi valuasi plus stabilitasi fiskal, Indonesia tetap kompetitif dari negara ASEAN yang lain. Dan menarik buat investor yang mencari kombinasi yield yang stabil dan potensi relating kalau sentimen ya global membaik. Oke, jadi masih kompetitif ya pasar Indonesia ya. Baik, Passion, ini setelah mungkin berbicara soal kondisi di dalam negeri sendiri, apa sih sebenarnya menjadi sentimen dari luar negeri yang akan memengaruhi begitu ya daya tarik pasar keuangan Indonesia? Oke, ya kami berpandangan sentimen dari perpanjangan gencatan tarif 90 hari, Amerika Serikat dan China mengurangi resiko geopolitik jangka pendek ya, dan memberikan sentimen positif bagi IHSG juga, meski dampak langsung ke laba koperasi terbatas. Ya, jika The Fed memangkas suku bunga 25 sampai 50 basis point sampai akhir tahun, ini bisa menarik arus dana balik ke emerging market. Selain itu, review dari MSCI dan FTSE dan Russell di Agustus dan November bisa memicu alur pasif material ke saham Indonesia bila boboknya naik. Tadi tambah juga dengan tema komunitas seperti nikel, tembaga, dan energi yang masih relevan. Semua ini bisa jadi katalis positif bagi IHSG asal rupiah dan fiskal tetap stabil.